Hai Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah happening ada Ruben Onsu yang memenuhi panggilan penyidik untuk diminta keterangan atas laporannya beberapa waktu lalu. Penasaran seperti apa informasinya? Ini dia. Besti, setelah melaporkan haters ke polisi beberapa waktu lalu, kini laporan Ruben Onsu tersebut telah memasuki tahap selanjutnya, yakni pemanggilan terhadap pelapor, Ruben Onsu, untuk dimintai keterangan. Penuhi panggilan, Ruben Onsu terlihat menyambangi Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Dalam kesempatan itu, Ruben mengaku hadir sebagai pelapor untuk memberikan keterangan, hingga menyerahkan sejumlah bukti untuk memperkuat laporannya. Agendanya sesuai dengan panggilan yang kita penyidik di Cybercrime untuk dimintai keterangan ya terkait dengan masalah laporan yang kami lakukan beberapa waktu lalu. Ada lebih kurang berapa? 10 ya. Dari capturean, dari ya ada deh. Tapi nggak dibocorin ya nanti. Iya. Nanti siap-siap nanti pelapornya. Bersamaan dengan laporannya, Ruben Onsu mengaku telah menutup pintu maaf kepada netizen yang memfitnah putrinya, Thalia. Baginya penggiringan opini yang dilakukan haters tersebut sudah kelewat batas nih Besti. Iyalah, karena udah masuknya ke ranah anak-anak ya. Dan terus bullying terhadap anak-anak. Dan dia melakukan itu ya bukan sekali dua kali, postingannya udah terlalu banyak. Ya apa yang dia perbuat, ya dia harus berani bertanggung jawab. Enggak. Ya mau minta maaf juga tetap aja udah laporan tetap harus lanjut lah. Enggak, kalau ke pekerjaan sih enggak ya, tapi kalau secara saya pribadinya pasti. Karena kalau yang saya rasa ini rasa sebagai orang tua kan, dan ya kita tahu anak kita kayak gimana ya. Saya tahu dia setiap hari juga saya nganterin dia sekolah, saya tahu anak ini sukanya apa, mainnya apa, tapi ini udah terlalu jauh pembahasannya. Jadi buat saya ya udah terlanjur, ya ayo lanjut aja terus. Langkah hukum ini diambil oleh Ruben demi menghindari jejak digital buruk yang menurutnya akan berdampak pada masa depan putrinya. Tapi untungnya Sarwenda sebagai ibu cukup jeli memperhatikan anak-anaknya dalam mengakses media sosial. Kalau anakku sih ya pasti karena dia nggak banyak melihat sosial media kan. Cuman kan yang saya jaga ini adalah dampak setelah ini gitu. Ya di kemudian harinya itu kan jejak itu nggak akan hilang kan, jejak digital. Jadi kalau buat saya di sini apa yang akan saya lakukan itu ya semuanya untuk dia ke depan. Kebetulan bundanya kalau dia bersosial media kan ada yang dibatasi yang usia anak-anaknya kan. Sementara mengenai saksi yang akan dihadirkan dalam proses penyelidikan, Ruben Onsu tak menutup kemungkinan akan melibatkan mantan istrinya Sarwenda. Meski begitu, ia tetap menyarankan kepada pihak penyidik yang akan memutuskannya nanti. Penyidik itu kan bebas ingin menghadirkan siapa aja sebagai saksi. Siap. Jadi kalaupun memang misalnya penyidik menganggap perlu memanggil ibunya untuk diminta keterangan sebagai saksi, ya silahkan aja. Penyidik kan boleh panggil, alamat ibunya tahu ada di mana. Jadi itu artinya secara proses tidak ada kaitannya dengan kita. Karena kan mungkin polisi menganggap perlu memanggil siapapun, dia boleh memanggil siapapun. Alih-alih menanggapi pernyataan sang mantan suami, Sarwenda melalui kuasa hukumnya mengaku siap menjadi saksi dalam pemeriksaan jika diperlukan. Ya, bayangkan Wenda lagi bahagia meskipun sedang berduka, tapi kan kita tahu, ya Wenda sedang bahagia dengan siapa, kita semua sama-sama tahu, ya. Dia mau merusak semua, coba bayangin, ya. Tapi kami juga melihat kalau memang pelaporan itu sudah dilakukan oleh mereka, ya kami tidak perlu melaporkan lagi, hanya klien kami akan sebagai saksi. Sementara mengenai orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan kembali berulang, Ruben Onsu menegaskan akan menindak secara hukum nih Besti. Kalau memang ada yang berani-berani mengcapture kemudian merepost berita-berita yang sesat seperti ini, pasti saya pastikan penyidik yang sedang sekarang memeriksa perkara ini akan juga memanggil mereka dan mereka juga akan pasti kena sanksi. Kalau maaf kita wajib sebagai manusia ya memaafkan. Tapi kalau udah kasus hukum ya saya mau terus berlanjut sesuai dengan prosedur. Dan ini kan saya juga dari laporan kemarin juga udah lebih dari 10 hari ya? 10 hari ya? Udah lebih dari 10 hari juga, baru dipanggil lagi ya. Saya pokoknya
mengikuti peraturan yang ada, tidak ada treatment khusus semuanya, dan membawa bukti-bukti sesuai dengan yang saya punya, yang saya miliki. Ditanya berdasarkan dapat dari mana, ngelihat dari mana, ya saya sudah jawab semuanya. Tak hanya Sarwenda dan Ruben Onsu yang pasang badan untuk putri mereka, tapi Onyo sebagai kakak juga turut angkat bicara terkait adik perempuannya jadi korban fitnah haters. Ia mengaku kesal kepada haters tersebut karena tanpa alasan yang jelas menyerang personal adik sambungnya. Kesal banget lah, kemarin aku sampai nggak jadi bola sama nggak jadi masuk kampus kan. Oh, terganggu karena moodku kemarin kurang bagus banget. Jadi nggak bisa diganggu, jadi diam di mobil kayak bacain komen-komennya gitu, DM orang yang dari bawah juga. Terus pas aku lihat DM itu akunnya hilang kan kemarin. Siapapun pasti kesal ya Belsti kalau salah satu anggota keluarganya difitnah secara terang-terangan di media sosial. Dan saking kesalnya, Onyo sampai berniat ingin bertemu secara empat mata dengan haters yang memfitnah adiknya itu. Terlebih menurutnya, hal ini membuatnya tak habis pikir. Seorang ibu tega melakukan hal tak terpuji tersebut ke adiknya. Aku pengen ketemu langsung, mau ngomong juga permasalahannya apa. Apakah kita ada bikin ibu sakit hati atau salah ucap buat ibu. Oh, kalau minta maaf, mungkin aku juga nggak tahu ya, karena permasalahannya kan kenanya ke adik aku sendiri kan. Jadi yang dihujat adik aku juga, yang diomongin adik aku juga ada gitu. Kalau minta maaf, kalau aku juga punya ibu sih, jadi aku juga nggak tegaan orangnya kalau lihat seorang ibu kayak gitu. Cuman aku nggak habis pikir aja seorang ibu bisa ngomong kayak gitu karena dia seorang ibu juga yang nggak punya hati aja. Tapi nggak tahu sih pas ketemu langsung, aku nggak tahu kayak. Sebagai seorang kakak yang baik, Onyo pun meyakinkan sang adik agar jangan mendengarkan omongan-omongan dari orang yang tak dikenal di luar sana nih Besti. Enggak sih, enggak. Aku paling bilang ke Cici sih, maksudnya jangan terlalu dengerin apa kata orang. Dengerin Koko aja, dengerin Koko, dengerin Bunda, dengerin Ayah, gitu. Dengerin Nai, gitu. Dengerin orang yang Cici tahu, gitu. Jangan dengerin orang yang Cici nggak kenal. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi yang lebih seru lagi. So, tetap di Celebrity Fresh.